Kuasa hukum keluarga siswa SDN 01 Pondok Cina Depok, Deoli Payumara bersama wali murid mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA pada Senin 2 Januari 2023. Sebanyak 3 wali murid dan 2 relawan sudah diperiksa. Ada sejumlah pertanyaan yang kata Deolipa ditujukan pada para wali murid dan relawan SDN 1 Pondok Cina. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Terkait dengan pemeriksaan hari ini, siapa yang dihadirkan dan ada alat bukti tadi Bang? Ya, jadi dari tadi siang hari ini sampai sekarang masih diperiksa di BAP itu masih ada 3 orang tua murid yang di BAP dan belum selesai, mungkin sampai jam 10-11 malam ini belum selesai karena banyak sekali materi yang ditanyakan. Tapi 2 sudah selesai, 1 sukarelawan yang ngajar Bang Dev, yang satu lagi adalah salah satu orang tua murid Bang Hendro ya. Jadi memang pertanyaannya banyak karena yang ditanya adalah sejauh mana anak-anak ini menjadi korban dari kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Depok dan jajarannya. Jadi sejauh mana anak-anak ini menjadi korban. Pertama, aspek mentalnya ditanya. Kedua, apakah anak mengalami stres atau depresi. Yang ketiga, apakah anak-anak ini kemudian semangat belajar atau tidak, atau turun. Dan yang keempat adalah apakah anak-anak ini punya niat lagi belajar dan nilainya bagaimana, itu juga ditanya juga oleh penyidik. Apakah punya dampak terhadap anak-anak. Nah, jawaban dari orang tua tentu saja dampaknya ada, karena ada anak yang sampai menangis, kemudian juga traumatis juga ada. Jadi ini yang dijawab oleh orang tua murid. Dan tadi juga kami itu berdiskusi dengan pimpinan penyidik PPA mengenai apakah perlu konseling psikologis terhadap anak-anak. Jawabannya memang harus, karena dibutuhkan dalam penyidikan. Ya, jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Psikologi UI, Pak Fokus Takwin. Tadi saya sudah ngobrol sama beliau, ya udah oke. Nanti anak-anak nanti akan dibawa kemari dulu. Mungkin Rabu atau Jumat akan dibawa kemari, tunggu jadwal, dibawa kemari untuk di konseling dulu di sini. Setelah itu dibikinkan surat untuk asesmen di Fakultas Psikologi UI, nanti disiapkan administrasinya. Mungkin bisa digambarkan, silakan. Sebagai tenaga pengajar gitu, Bang. Kondisi di lapangan seperti apa? Kondisi anak-anak untuk psikologinya terutama, Bang? Kalau kondisi waktu kita masuk itu kan berarti mulai masuk ke hari lingkungan sekolah tuh hari Senin 14 November ya. Karena aktif mengajarnya di tanggal 15 dan seterusnya. Artinya ya pertama mereka kayak semacam kaget lah, karena kehadirannya bukan guru tapi relawan. Tapi berangsur-angsur ke sini ya, kalau bicara bagaimana mereka bersosialisasi cepat, berurusan dengan relawan itu cepat, komunikasinya juga bagus. Tapi kalau misalnya terus ada hal-hal yang kesedihan atau murung atau segala macam di momen-momen tertentu, kita ketemu untuk hal itu. Itu yang disampaikan kepada penyidik juga, Bang? Ya, itu juga disampaikan di dalam pertanyaan. Tadi ada berapa pertanyaan yang diajukan kepada? Kurang lebih kalau ke saya sendiri 15-17 pertanyaan. Terkait dengan kondisi anak juga. Ya, karena relawan terkait kondisi apa yang dilihat ketika 14 sampai dengan berakhirnya masa relawan. Anak sekarang dari yang sebelumnya ketika mulai tidak bisa belajar dan saat ini sudah mulai, kondisi seperti apa, Bang, perkembangannya, Bang? Semenjak 14 Desember ya, semenjak pengumuman dari wali kota dan wali kota statement itu kan, ya kalau kondisi berangsur agak membaik, tapi sebelum itu memang kondisinya pada drop semua, banyak aja. Berarti membaik seiring dengan dimulainya kembali KBM ya, Bang? Karena ada harapan guru udah masuk, gitu. Sebagian ya, walaupun belum sepenuhnya masuk, tapi sebagian sudah masuk. Secara tidak besar nih. Berarti ini kan udah mulai tahun semester baru, berarti guru-guru udah beberapa udah ada yang masuk, Bang, sekarang? Terakhir kemarin sih baru 6. Kemarin itu kapan, Bang? Sebelum pembagian rapot, setelah ujian kan ada remedial. Setelah remedial itu terus beberapa hari kemudian ada 6 guru yang masuk. Di tanggal berapa? Saya kurang Desember lah, tapi saya lupa tanggal. Berarti belum sepenuhnya efektif KBM ya, Bang, ya? Setelah dari yang di alasan ditunda itu, Bang? Belum, jadi belum dikembalikan 100% seperti awal, belum. Jadi masih Kekurangan guru ya?
masih terpecah. Jadi masih terpecah di PC 3 dan PC 5 gitu. Jadi statementnya dari wali kota pun masih saya masih ambigu gitu. Seperti itu. Jadi Terkait apa tuh? Iya, terkait masih ada. Jadi kasarnya yang mau sekolah di PC 5 silahkan, PC 3 silahkan, PC 1 harusnya kan dikembalikan lagi semua ke awal gitu. Harapan orang tua seperti itu, biar kan ada murid-murid juga yang kangen sama temennya gitu kan. Alasannya adalah mereka rindu sama temennya untuk berkumpul kembali. Itu aja gitu. Yang ditekankan kepada penyidik hari ini apa sih Bang yang disampaikan sebagai problem? Lebih tepatnya sih sebenarnya kalau mereka menekankan apa sih kerugian murid-murid gitu. Yang paling jelas adalah dampak yang paling kita lihat adalah nggak ada guru. Artinya kan beda lah ketika relawan yang mengajar dengan kan juga kita pernah lihat di video-video itu bahwa ada murid-murid yang nangisin gurunya gitu. Seperti itu. Jadi lebih dampak kerugian adalah tidak hadiran guru itu membawa dampak besar buat murid-murid sih. Bang, kembali kalau misalkan lihat di lapangan, untuk saat ini guru-guru yang mengisi itu untuk di kelas berapa aja sih? Kalau yang saat ini yang terakhir saya lihat sih itu ada di kelas 2, kelas 4, terus juga ada di kelas 6 gitu. Terus juga ada di kelas 3, ada juga kelas 3. Tapi tidak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 ada yang guru-gurunya? Atau Enggak semua. Masih belum Karena rata. kan masih terpecah. Masih terpecah gitu? Murid itu masih terpecah. Nah, untuk yang kelas-kelas yang tidak ada guru atau pelajarannya itu seperti apa di lapangan kondisinya Pak? Apakah ada guru juga yang merangkap jabatan untuk mengajar atau sudah apa? Ya kalau untuk murid yang nggak ada gurunya, sebenarnya kalau kemarin itu guru datang itu pas ujian aja kan. Saat ujian aja guru datang itu. Jadi setelah ujian pun guru balik lagi ke PC 3, PC 5. Gitu. Jadi anak-anak mau nggak mau juga harus mengikuti ya Pak dengan kondisi yang seperti itu. dengan Ya, jadi anak-anak pun jadi ada harapan gurunya kembali ternyata tidak terpenuhi. Sebenarnya itu lebih besar. Gitu. Banyak anak-anak yang kasar berharap gurunya kembali terkadang enggak. Jadi guru kembali tapi nggak kembali. Kembali tidak penuh. Apakah ada pertemuan Pak nantinya Mbak Pemkot atau Pemkot ada dengar nggak ada ingin mengunjungi SDN Semenjak tanggal 11 ketika kita mau dikosongkan, mau dimusnahkan, kan kita minta pertemuan. Sampai detik ini surat itu belum dibalas. bahkan termasuk setelah adanya pengumuman penundaan itu tetap tidak ada pertemuan. Tidak ada pertemuan. Gitu. Yang diharapkan dari pihak orang tua itu sebenarnya apa sih Mas? Lihat kayak begini. Ya kalau kita harapan terbesar kita ya jangan digusur. Tapi kalau misalkan itu ya relokasi satu tempat. Tidak dipecah-pecah. Dan dipulihkan sepenuhnya ya. Dipulihkan sepenuhnya. Jadi biar murid-murid itu yang bersahabat itu tidak bisa pisah. Dengan guru-gurunya juga ya. Betul. Siap. Oke. Bang, satu lagi terkait tanggapan dari Pak Wali Kota mungkin kita meminta untuk Pak Wali Kota, mana ada dia nanggapin? Nggak pernah dia nanggapin yang begini-begini kan. Pas ketakutan aja mungkin dia nanggapinya kan, mau tunda. Tapi tunda juga bukan solusi. Kalau mau solusi, selesai, ya kembalilah SDN itu kan. Ya kan, itu baru solusi kan. Tapi ini persoalan pidana, bukan persoalan perdata yang penuh solusi kan begitu kan. Kalau perdata kan solusi juga beres. Kalau pidana sudah terjadi ya kita juga pelapor juga nggak berani juga mau ngapa-ngapain. Sudah terjadi. Kalau orang diputusin pacar masih bisa balik kan, tapi kalau ini nggak bisa. Soalnya ini perkara pidana, bukan perkara pacaran. Oke, berarti untuk agenda selanjutnya berarti apa? Nah, agenda selanjutnya nanti ada beberapa, karena permintaan kan paling nggak ada beberapa wali murid ya. Jadi ini baru 3, nanti perlu 5 lagi. Habis itu perlu murid-murid yang memang harus dilihat dia punya kondisi psikologis. Habis itu nanti ada surat dari PPA kepada lembaga psikologi yang terapan yang bisa melihat anak secara asesmen dan konseling. Dari situ nanti dinilai tingkat kerusakan atau gangguan kesehatan mental. Setelah itu disampaikan kemari, sini selesai, udah dapat datanya, baru mulai menelusuri jejak-jejak pekerjaan wali kota yang kemarin itu apa aja. Jadi jejak itu mulai diteliti dari gurunya, dari kepala sekolahnya, dari kadisdiknya, dari kasatpol pp-nya, sampai kepada sekda dan jajarannya, baru kepada Pak Wali Kota. Jadi agak panjang nih ceritanya. Ya tapi inilah yang namanya persoalan pidana kan, seringkali panjang.
Kayak kasus Sambo aja kan panjang sampai sekarang nggak kelar. Sama juga nih nanti panjang gitu ya. Oke. Oke. Yep, Ya. Thank you. Ya, thank you.